Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kita ketemu di ruang kuliah tentang dasar, tujuan, aspek, dan tanggung jawab pendidikan dalam mewujudkan manusia seutuhnya, perspektif Islam ya. Nanti kita akan lihat materi ini. Tetapi sebelum kita sampai pada materi yang tadi saya sampaikan, saya ingin prolog bahwa bicara persoalan pendidikan itu paling tidak ada 3 kata kunci ya. Pertama, dunia yang amat kompleks, menantang dan mulia. Kenapa dunia pendidikan dikatakan kompleks? Karena spektrumnya yang sangat luas. Bicara apapun pasti berkelindan dengan persoalan pendidikan. Bicara kemiskinan ada kaitannya dengan pendidikan. Bicara kawin cerai juga mohon maaf juga terkait dengan persoalan pendidikan. Ketenaga kerjaan, kemudian termarginalkannya kondisi bangsa kita ini dari sisi mutu itu juga terkait dengan persoalan pendidikan. Sehingga bicara persoalan pendidikan itu bicara persoalan yang sangat kompleks. Lalu yang kedua, menantang karena menentukan masa depan bangsa. Kalau ingin bangsa ini maju, masyarakat ini maju, harusnya pemimpinnya concern ya, komitmen dengan persoalan pendidikan. Kan kita paham betul bahwa ketika Jepang, Hiroshima dan Nagasaki itu dibombardir oleh sekutu, hancur lulu lantak itu, Kaisar begitu datang kemudian dia mempertanyakan pertama kalinya, berapa sisa guru yang masih hidup? Dengan sisa-sisa guru itu kita akan bangun Jepang. Dan realitasnya kita merdeka tahun 45, Jepang juga tahun 1945 hancur, tapi committed dengan bidang pendidikan bisa mengalahkan kita, bahkan jauh lebih hebat ketimbang kita. Lalu yang ketiga, mulia. Karena misi pendidikan itu memanusiakan manusia. Jadi kalau luaran lembaga pendidikan perilakunya tidak manusiawi, itu perlu dipertanyakan. Sehingga kalau ada orang mengatakan bahwa ketika kasus Political and Economic Risk Consultancy Hong Kong mengungkap bahwa kita masih menjadi negara yang terkorup di Asia, itu ada orang yang mengatakan ini gagalnya lembaga pendidikan kita adalah sebuah kebenaran. Karena misi yang dibawa oleh lembaga pendidikan harusnya memanusiakan manusia. Baik, kita langsung ke materi tentang dasar-dasar ilmu pendidikan Islam ini. Yang pertama tentu Al-Quran ya. Jadi Al-Quran ini menjadi landasan teologis bagi pembelajaran ilmu pendidikan Islam ini. Ya, seperti yang disampaikan oleh Nabi yang sangat populer itu, aku tinggalkan bagi kalian 2 hal yang karenanya kalian tidak akan tersesat sama sekali selama kalian berpegang pada keduanya, yakni kitabullah dan sunnahku. Hadis riwayat Al-Hakim dan Ibnu Abdul Bar dari Abdullah bin Umar bin Auf dari ayahnya, dari kakeknya. Jadi berdasarkan hadis Nabi ini, tentu landasan teologis kita dalam praktek ilmu pendidikan Islam ini Al-Quran yang pertama. Lalu yang kedua, sebagaimana tadi juga landasan teologis yang disampaikan Nabi adalah hadis. Sesungguhnya orang mukmin yang paling dicintai Allah adalah orang yang senantiasa tegak taat kepadanya dan memberikan nasihat kepada hambanya, sempurna akal fikirannya, serta menasihati dirinya sendiri, menaruh perhatian serta mengamalkan ajarannya selama hayatnya. Maka beruntunglah dan memperoleh kemenangan ia. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, halaman 90. Ini artinya bahwa dalam hadis Nabi ini kita disuruh untuk saling menasehati, untuk menyampaikan kebenaran kepada orang lain, dan ini sangat dicintai oleh Allah, orang mukmin semacam ini. Lalu yang ketiga tentu ijtihad. Dan ijtihadnya karena kita bicara persoalan pendidikan adalah ijtihad di bidang pendidikan. Ya, ini yang kemudian sangat populer disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, seperti yang dikutip dari Prof. Muzayyin Arifin, alimu auladakum ghaira ma'ullimtum fa innahum khuliqu li zamanin ghaira zamanikum. Didiklah anak-anak kalian tidak seperti yang dididik kepada kalian sendiri. Oleh karena mereka itu diciptakan untuk generasi zaman yang berbeda dengan generasi zaman kalian. Bahkan Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu pernah mengatakan, anak-anakmu sejatinya bukan anakmu, tetapi anak zamannya. Artinya bahwa kita harus teknologi pendidikan itu harus berselancar dengan kondisi kekinian. Ya, jadi jangan kemudian apa yang kita ajarkan sesuatu yang tidak relevan dengan kondisi kekinian.
Lalu yang berikutnya tujuan dalam pendidikan Islam. Tujuan dalam pendidikan Islam itu, kalau saya meminjam istilah yang disampaikan oleh Al-Ghazali, sebagaimana diadaptasi oleh Fathiyah Hasan Sulaiman, tujuan pendidikan Islam itu adalah kesempurnaan insani di dunia dan di akhirat. Jadi tujuannya tidak hanya berhenti di dunia ini, tapi menembus sampai ke akhirat. Dan ini yang sangat luar biasa dalam pendidikan Islam ini. Sehingga tujuan pokok yang disampaikan oleh M. Atiyah Al-Abrashi misalnya, dan terutama dari pendidikan Islam itu adalah mendidik budi pekerti dan pendidikan jiwa. Oleh karenanya pula dikatakan bahwa pendidikan budi pekerti adalah core, jiwa, ruh dari pendidikan Islam. Jadi tidak melulu dalam Islam itu mengandalkan kecerdasan, ya, kecerdasan intelektual. Tapi di atas kecerdasan intelektual itu adalah ada budi pekerti, ada moral. Ya, sehingga apalah artinya kita cerdas kalau kemudian tidak bermoral. Lalu kata Muzain Arifin, perilaku manusia yang didasari atau dijiwai oleh iman dan takwa kepada Allah sebagai sumber kekuasaan mutlak yang harus ditaati. Jadi tujuan pendidikan Islam menurut Prof. Muzain adalah agar orang-orang yang belajar ilmu pendidikan Islam ini beriman dan bertakwa kepada Allah. Pendidikan Islam itu berlangsung seumur hidup. Ya, minal mahdi ilal lahdi gitu. Lifelong education. Maka tujuan akhir yang dicapai pada waktu hidup telah berakhir pula. Tujuan umum yang berbentuk insan kamil dengan pola takwa. Jadi tujuan akhirnya, the ultimate goalnya adalah menjadi insan kamil, manusia yang sempurna, tetapi dengan pola takwa. Ya. Lalu kemudian berikutnya tentang aspek pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu mencakup pendidikan fisik, akal dan agama, akidah dan syariah. Lalu dilihat dari segi sejarah atau periodenya, pendidikan Islam ini mencakup periode pembinaan Islam yang berlangsung pada zaman Nabi Muhammad SAW. Masa ini berlangsung lebih kurang 23 tahun. Ya, 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Tentu periode pertama ini periode pertumbuhan pendidikan Islam yang berlangsung sejak Nabi Muhammad sampai kemudian wafat dan masa akhir Bani Umayyah. Lalu yang kedua, periode kejayaan. Ya, jadi bisa periode klasik dalam bahasanya Profesor Harun itu, lalu kemudian bisa yang kedua itu disebut dengan periode kejayaan, puncak perkembangan pendidikan Islam yang berlangsung sejak permulaan Daulah Abbasiyah sampai dengan jatuhnya Baghdad. Periode ini diwarnai dengan perkembangan ilmu akliyah dan timbulnya sekolah-sekolah serta memunculkan perkembangan budaya Islam. Dan baru ketiga pada periode kemunduran. Ya, periode kemunduran pendidikan Islam. Periode ini dimulai sejak jatuhnya Baghdad sampai jatuhnya Mesir oleh Napoleon, yang ditandai dengan runtuhnya sendi-sendi kebudayaan Islam dan berpindahnya pusat-pusat perkembangan kebudayaan Islam ke dunia barat. Dan keempat, periode pembaharuan pendidikan Islam ini berlangsung sejak pendudukan Mesir oleh Napoleon sampai sekarang ini. Ya, jadi ini ada 4, tapi kalau Prof. Harun itu membaginya 3 ya. Ada periode klasik, periode kejayaan, kemudian periode kemunduran, baru kemudian pada periode pembaharuan. Ini dari sisi sejarah tentang aspek pendidikan Islam yang harus diajarkan. Lalu pendidikan sebagai sebuah sistem adalah satu kegiatan yang di dalamnya mengandung aspek tujuan, kurikulum, guru, metode, pendekatan, sarana prasarana, lingkungan, administrasi dan lain sebagainya. Yang satu dengan lainnya itu merupakan sebuah sistem saling berkelindan untuk membentuk aspek pendidikan. Jadi aspek-aspek pendidikan tadi itu merupakan sebuah sistem yang satu sama lain tidak bisa terpisahkan. Ada tujuan, ada kurikulum, ada guru, ada metode, ada pendekatan, bahkan sarana prasarana dan lingkungan serta administrasi dan lain sebagainya. Lalu berikutnya tentang tanggung jawab pendidikan Islam ini menjadi tanggung jawab siapa? Ya, kalau dulu ada istilah GBHN, ya saya meminjam GBHN yang merupakan TAP MPR nomor 4 tahun 1978 berkaitan dengan pendidikan dikemukakan antara lain misalnya sebagai berikut. Pendidikan itu berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Karena itu pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Ya, kalau bahasanya Ki Hajar Dewantoro itu harus ada sinergitas
tiga ranah tadi itu. Orang tua di rumah, guru di sekolah formal, dan masyarakat di lembaga non formal. Jadi tanggung jawab pendidikan itu tidak melulu menjadi tanggung jawab negara, ya, menjadi tanggung jawab guru, tetapi ada tanggung jawab orang tua dan juga ada tanggung jawab masyarakat. Jika tidak, ini akan menjadi konflik berbahaya bagi perkembangan kejiwaan masa depan anak. Paling tidak akan terjadi konflik psikologis kalau kemudian apa yang diajarkan di sekolah tidak relevan dengan apa yang diajarkan di tengah-tengah masyarakat. Ya, kalau ini tidak sinergitas, bersinergi akan berbahaya. Ya. Dan terakhir saya ingin sampaikan tentang manusia seutuhnya menurut pendidikan Islam. Apa sih konsep Islam melihat tentang manusia seutuhnya ini yang disebut dengan insan kamil gitu kan? Komponen jasmani dalam diri manusia menempatkan manusia sebagai makhluk biologis, bashar, ya, al-bashar, yang pada hakikatnya tidak berbeda dengan makhluk biotik lainnya, yang walaupun struktur organ manusia lebih sempurna ketimbang makhluk lainnya. Ini bisa kita lihat di Quran surat 15 ayat yang ke-28, kemudian 95 ayat keempat. Dan komponen rohani menempatkan manusia sebagai makhluk psikis yang memiliki potensi fitrah, qalb, dan akal. Potensi ini menjadi manusia menjadi makhluk yang tertinggi martabatnya, yang berbeda dengan makhluk lainnya. Jadi kalau kita hanya melihat manusia dari sisi al-bashar, maka tidak ada bedanya manusia ini dengan makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Tapi yang membedakan itu dari komponen ruhaniyahnya tadi. Karena manusia memiliki fitrah berdasarkan Quran surat 30 ayat yang 30. Kemudian kita juga memiliki qalb yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Quran surat 22 ayat yang ke-46. Dan ini yang sangat luar biasa. Kita memiliki akal yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Ini misalnya bisa kita lihat pada Quran surat yang ketiga ayat 190 sampai dengan ayat 191. Lalu yang berikutnya, ini yang menarik lagi, manusia ini juga menjadi khalifah. Khalifah itu memiliki kebebasan kemauan. Artinya ia memiliki kebebasan untuk memilih tingkah lakunya sendiri. Ada free will and free acts pada diri manusia itu. Ya, dia bisa menentukan pilihannya dan aksinya yang ingin dia lakukan. Karena manusia ini sebagai khalifah memiliki modal fitrah yang baik. Tadi saya sebutkan ruh, kebebasan kemauan, dan akal yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Manusia seutuhnya dalam pandangan pendidikan Islam adalah manusia yang mampu memanifestasikan dirinya sebagai khalifatullah fil ard, di muka bumi ini. Jadi kalau kemudian kita menjadi khalifah di muka bumi, tidak bisa mengimplementasikan akal pikiran kita dengan baik, fitrah kita dengan maksimal, lalu kemudian kebebasan kita untuk berkehendak, maka tidak maksimal kita menjadi khalifatullah fil ard. Saya kira ini pandangan manusia seutuhnya menurut pendidikan Islam. Baik, saya kira ini yang ingin saya sampaikan pada aspek pendidikan, khususnya ilmu pendidikan Islam di awal ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.